Untuk membahas kasus guru honorer yang menjadi tersangka usai dituduh menganiaya seorang anak yang merupakan muridnya dan juga merupakan anak dari seorang polisi, sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang, Pak Sugeng, apa kabar? Pak Sugeng, mohon izin boleh di-unmute terlebih dahulu audionya, kami belum menangkap suara Anda. Selamat siang, Mbak. Oke, Selamat terima siang, kasih. pemirsa. Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Sugeng, kita lihat dari kasus yang tadi sudah disiarkan begitu untuk kesekian kalinya Pak Sugeng, sebuah kasus hukum setelah viral dan juga menuai kecaman barulah ada tindak lanjutnya, yaitu penangguhan penahanan. Bagaimana Bapak melihat kasus ini, Pak? Ya, sekali lagi ini kan hanya menunjukkan sikap daripada penegak hukum ya yang tidak proporsional dan tidak proporsional ya dalam kasus ini, dan selalu terjadi di mana-mana, khususnya di luar katakanlah Jakarta ya, yang tidak terjangkau oleh perhatian dari pimpinan langsung gitu. Itu banyak terjadi sikap unprofesional dan tidak proporsional daripada penegak hukumnya. Dalam kasus ibu guru yang dituduh menganiaya ini kan ada beberapa hal nih, ya. Yang pertama, intervensi daripada orang tua di dalam dunia pendidikan, ya. Kemudian yang kedua, pihak sekolah juga tidak melakukan satu tindakan yang cukup ya, misalnya melakukan mediasi sebelum kasus ini menjadi viral gitu ya. Intervensi dari orang tua ini harusnya dibatasi. Yang ketiga, ukuran terkait dengan penganiayaan oleh tuduhan penganiayaan oleh guru terhadap anak ini juga harus ada ukurannya ya. Kita kan kalau didisiplinkan ya, kalau didisiplinkan kadang-kadang kita dijewer tuh. Apakah dijewer ini merupakan satu tindakan penganiayaan ya? Ini juga jadi problem setelah ada undang-undang perlindungan anak. Nah, kembali ya kepada soal ini ditahan. Menurut saya berlebihan. Kalau sampai seorang guru karena dia mendisiplinkan anak sampai ditahan, menurut saya ini berlebihan. Karena apa? Ada prosedur yang bisa ditempuh di dalam satu penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan mediasi dengan mengedepankan sikap humanis, yaitu apa? Restoratif justice, ya. Restoratif justice harus sudah ditempuh dari awal ketika ada pelaporan kasus pidana ini. Apa itu restoratif justice? Yaitu upaya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan mediasi untuk tidak sampai kepada proses hukum ke pengadilan. Baik. Gitu loh, ya. Baik. Gitu. Oke. Nah, apakah kemudian Bapak kemudian dari pihak IPW ini melihat ini lebih ke pelanggaran prosedurkah dalam penetapan tersangka atau relasi kuasa begitu? Karena dalam hal ini kan kita tahu bahwa anak ini atau murid ini merupakan anak dari seorang anggota polisi yang diduga dihukum begitu ya oleh seorang guru. Saya rasa ada kedua hal ini loh, unprosedural dan juga ada relasi kuasa. Karena orang tuanya ini polisi ya, sehingga prosesnya berjalan begitu cepat. Prosesnya berjalan sesuai kehendak dari pelapor. Ya. Dalam hal ini kan orang tuanya. Itu yang pertama ya, relasi kuasa. Kemudian unprosedural harus dipertanyakan ini ya. Ketika dilaporkan, substansinya betul-betul adakah tindakan penganiayaan dengan mens rea menganiaya ya. Mens rea menganiaya dengan mendisiplinkan tentu berbeda. Kemudian mens rea menganiaya juga dilihat dari perilaku guru. Apakah guru ini punya kecenderungan melakukan kekerasan? Kalau dia punya kecenderungan melakukan kekerasan terhadap anak, maka fungsi sekolah ini yang harus dipertanyakan.
ada juga guru yang punya kecenderungan melakukan kekerasan, ya. Tapi kalau tidak, ini berarti dia hanya tujuannya mendisiplinkan. Kalau tujuannya dia mendisiplinkan, maka sejak awal penyidik harus melakukan yang namanya pendekatan restoratif justice, ya, untuk mendamaikan kedua belah pihak. Si guru diperingatkan untuk tidak melakukan kekerasan pada muridnya, dan juga sekaligus mensosialisasikan terkait undang-undang perlindungan anak, ya. Dan kepada murid juga tanggung jawab orang tua untuk mendisiplinkan anaknya. Baik. Gitu. Oke. Jadi itu prosedur yang harus ditempuh. Oke. Terlepas apa alasan kemudian proses pendisiplinannya, tapi yang Anda berusaha sampaikan adalah harus ada proses pendekatan terlebih dahulu seperti mediasi, restoratif justice sebelum akhirnya ada penangkapan, begitu ya? Betul, ya. Jadi begitu, tidak perlu ada penangkapan, ya, tidak ada perlu penahanan. Dan Karena ada juga tidak semua tersangka. Dan ada Ya. juga dugaan kriminalisasi begitu, kriminalisasi guru begitu yang kemudian disuarakan langsung oleh Persatuan Guru yang langsung bereaksi begitu ya, dan juga memberikan dukungan kepada terduga pelaku si guru ini. Apa tanggapan Anda? Pendekatan pendapat terkait kriminalisasi ini memang harus kita dalami, ya. Kalau ada perbuatan yang sifatnya memang fisik, ya, tentu ada dasarnya untuk diproses, ya. Kalau tidak ada perbuatan itu namanya kriminalisasi. Tapi kalau ada perbuatannya tentu harus diproses. Tetapi tidak kemudian menjadi satu proses hukum pidana yang berkelanjutan, ya. Harus didamaikan pendekatannya, karena dia seorang guru, ya. Seorang guru itu niatnya mendisiplinkan, apalagi kalau ada isu terkait permintaan sejumlah uang yang saya dengar tadi, ya, yang 50 juta Pak, ya, itu juga tidak benar. Guru itu penghasilannya di daerah itu berapa? Guru honorer itu 600.000 per bulan kalau dia guru honorer. Kalau dia guru ASN, ya, dia paling penghasilannya 3 sampai 4 juta sebulan. Kalau diminta 50 juta itu sudah satu bentuk yang menurut saya pemerasan, ya. Makanya dari Polda harus melakukan pemeriksaan. Jadi sudah tepat ketika Polda menurunkan tim internal untuk memeriksa orang tua daripada anak ini. Oke, baik. Kita juga akan tunggu bagaimana hasil penelitian dan juga pendalaman yang dilakukan oleh tim Polda Sulawesi Tenggara. Terima kasih tapi atas informasi insight-insight dan juga waktunya, Ketua Indonesia Police Watch, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Salam sehat selalu. Selamat siang.